Halo teman-teman, selamat datang kembali di Belajar Sejarah, Belajar Hidup. Di seri kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Singasari atau disebut Tumapel. Selamat menonton teman-teman. Pertama-tama, saya akan membahas seperti biasa, yaitu kerajaan Singasari dari aspek geografis. Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222. Wilayah kerajaan Singasari meliputi bekas wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan kerajaan Kediri. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Selanjutnya adalah kerajaan Singasari dari aspek ekonomi. Perekonomian kerajaan Singasari bertumbuh pada kegiatan pertanian dan perdagangan internasional loh. Selain itu, masyarakatnya juga ada yang bermata pencarian sebagai pembuat kerajinan tangan, buruh, dan nelayan. Sama seperti kerajaan Mataram kuno, masyarakat kerajaan Singasari juga menerapkan hari pasaran sistem penanggalan Jawa. Sekarang mari kita membahas kerajaan Singasari dari aspek sosial. Peninggalan kerajaan Singasari adalah Arka Parawita yang merupakan arka pemujaan terhadap Ken Dedes. Selain itu, sejumlah candi peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Jago yang merupakan makam Raja Ranggawuni, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Sekarang saatnya kita akan membahas kerajaan ini dari aspek politik. Setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di dekat desa Ganter, Ken Arok menyatukan kerajaan Kediri dan Tumapel menjadi kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwahbumi. Kerajaan Singasari menjadi besar di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh Anusapati, anak tirinya. Setelah itu, Anusapati menjadi raja di kerajaan Singasari. Tohjaya, anak Ken Arok, menyuruh orang untuk membunuh Anusapati pada tahun 1248 Masehi untuk membalas dendam kematian Ken Arok. Setelah itu, Tohjaya menggantikan Anusapati sebagai raja. Namun, ia hanya sempat memerintah dalam waktu yang singkat karena pada tahun itu juga ia dibunuh oleh Ranggawuni, anak Anusapati. Ranggawuni kemudian menjadi raja dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Dia mengangkat adiknya, Mahisa Cempaka, sebagai Ratu Anggabhaya yang bertugas mendampingi raja dan menanggulangi segala bahaya yang mengancam kerajaan. Anggabhaya merupakan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Pada masa pemerintahannya, Wisnuwardana, terjadi serangan yang dilakukan oleh Linggapati, seorang pemberontak. Serangan ini berhasil digagalkan. Pada tahun 1254, Wisnuwardana menobatkan anaknya, Kertajaya, sebagai Raja Muda Singasari. Hal ini dilakukannya karena ia sudah lanjut usia dan tidak dapat memimpin kerajaan secara langsung. Wisnuwardana tidak lagi berkedudukan sebagai raja, melainkan sebagai pembimbing sekaligus pelindung raja muda. Nah, tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia sehingga Kertanegara resmi menjadi raja di Singasari. Di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, Singasari mencapai puncak kejayaannya. Raja Kertanegara mempunyai cita-cita untuk memperluas kekuasaannya hingga luar Pulau Jawa. Untuk itu, ia mengutus Kebo Anabrang untuk melakukan ekspedisi bersenjata yang disebut ekspedisi Pamalayu
ke Sumatera pada tahun 1275 Masehi. Banyaknya pasukan yang dibawa ke Melayu menyebabkan pertahanan dalam negeri menjadi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh kerajaan Singasari untuk merebut kekuasaannya. Raja Jayakarwang dari kerajaan Kediri berhasil membunuh Raja Kertanegara dan membesarnya serangan mendadak pada tahun 1292 Masehi. Thank you for watching this video about Kerajaan Singasari Tumapel. Jangan lupa, in the next video, I'm going to explain about Kerajaan Pajajaran, yaitu Kerajaan Sunda. And have a nice day!